Apaan sih? Kemana lagi? Lu ikut sama gue. Kemana? Gak bisa gue. Gak mau. Gak mau tahu, no debat. Lu harus ikut. Loh ini masih jam kerja gue. Nanti kalau gue dimarahin sama Pak Wira gimana? Pak Wira gak bakal marahin lu, Mutel. Gue yang tanggung jawab. Pokoknya gue janji sama lu. Kalau gue yang ngomong sama Pak Wira, dia bakal percaya sama gue. Lo ikut sama gue. Bener ya lo tanggung jawab? Iya, gak usah bawel, Mutel. Au, sakit! Kok kayak ada yang minta tolong ya? Apa gue salah denger? Kayak suara mutiara. Tolongin gue mau jatuh. Nggak mungkin. Itu beneran suara mutiara. Mutiara! Lo di mana? Dava, gue di sini Dav, tolongin gue mau jatuh. Mutiara, tungguin gue! Gue naik sekarang buat bertahan! Dava, tolongin gue di sini Dav. Mutiara! Dav, tolongin gue Dav. Gue udah gak kuat. Oke. Gue naik sekarang, lo bertahan dulu ya. Dav, gue udah gak kuat, gue lemes banget. Lo tenang dulu ya. Gue gak bisa nungguin lo sampai ke atas. Mutiara, dengerin gue. Lepas aja tangan lo. Gue janji gue bakal tangkap. Gue takut banget gila lo ya. Lo harus percaya sama gue. Gue gak bakal biarin lo kenapa-napa. Nanti kalau meleset jatuh gimana Dav? Mutiara, gue janji sama lo. Gue janji gue bakal tangkap lo. Lepas aja, Mutiara. Lu gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Enggak. Gue kira lo gak bakal nangkep gue. Kok lu malah ketawa? Nyebelin banget. Wah! Motel. Ih! Rasanya gue seneng banget bisa sedekat ini sama Farel. Apalagi belakangan ini Farel juga perhatian banget sama gue. Walaupun gue sedekat ini sama Deandra, gue sama sekali gak ngerasain getaran cinta. Seperti saat gue dekat sama Mutiara.
Mana mungkin gue bisa nurutin permintaan Mutiara buat macarin Deandra. Deandra itu sebenarnya suka sama lo, Rel. Tapi gue gak punya perasaan apa-apa ke Deandra. Gue cintanya sama lo, Mut. Gue sayangnya sama lo. Kalau lo bener-bener cinta sama gue, tolong lakuin permintaan gue tadi. Farel? Sorry, ya. Makasih ya udah nganterin gue. Ya, sama-sama. Nah. Oh ya, Rel. Hmm? Lu besok jemput gue lagi kan? Jemput gak ya? Jemput dong. Oke. Jemput besok. Ya udah, hati-hati ya. Bye. Bye. Dava, tunggu. Tunggu. Apaan sih? Kan gue mau bilang makasih, lo udah nyelamatin gue. Lu masih bisa ya tadi ketawa? Mutiara asal lu tahu tadi bahaya banget ya. Lu gelantungan tadi. Kalau misalnya gue nggak datang dan nggak nangkep lu gimana jadinya? Ya tapi kan ada lo yang nyelamatin gue. Mutiara, gue nggak bisa selalu selamatin lo. Gue nggak bisa selalu ada di samping lo. Please, jangan selalu teledor. Kalau misalnya lo kenapa-napa, nanti yang kena nyokap gue. Kan gue udah janji sama bokap buat jagain lo. Iya tapi kali ini bukan karena keteledoran gue. Makanya lo dengerin gue dulu. Gue itu jatuh gara-gara anak-anak debt collector tuh berantem. Emang siapa yang udah berantem sampai bikin lo jatuh? Joko sama Fandi tuh berantem gara-gara rebutan cewek. Fandi. Lagian kalau misalnya ada yang berantem, lu jangan nonton, Mut. Selamatin diri lu sendiri. Iya gue mau cabut, tapi gue udah keburu kedorong sama Fandi, makanya gue jatuh. Mau ngapain dia? Bapak, lah! Apa-apaan sih? Lu apain Mutiara di tangga atas? Gua nggak ngerti maksud lu apaan. Lu bikin Mutiara jatuh dari lantai tangga atas, ngerti lu? Bener lo jatuh gara-gara gue di lantai atas. Iya, pas lo kedorong ke kardus itu, ada gue di deket kardus itu, makanya kedorong sampai jatuh. Berarti itu kecelakaan, Dav. Gue tadi ditendang sama Bang Joko. Dan posisinya di situ gue lagi berantem sama Bang Joko. Gue nggak lihat situ ada Mutiara. Masih nyari alasan lu. Lu kalau misalnya mau berantem, jangan pernah di kantor. Jangan bawa urusan pribadi lu ke sini. Kalau mau keluar. Dav, udah Dav. Itu kan dia juga nggak sengaja. Gue juga nggak kenapa-napa kok. Lagian, lu kenapa sih segitunya banget sama Mutiara? Lu beruntung Mutiara nggak kenapa-napa. Kalau sampai dia luka gara-gara lu abis sama gue. Udah. Udah, lepasin Fandi. Lu ikut sama gue. Mana lagi? Apaan sih? Kemana lagi? Lu ikut sama gue. Kemana? Nggak bisa gue. Nggak mau. Nggak mau tahu, no debat. Lu harus ikut. Loh ini masih jam kerja gue. Nanti kalau gue dimarahin sama Pak Wira gimana? Pak Wira nggak bakal marahin lu, Mutel. Gue yang tanggung jawab. Pokoknya gue janji sama lu. Kalau gue yang ngomong sama Pak Wira, dia bakal percaya sama gue. Lo ikut sama gue. Bener ya lo tanggung jawab? Iya, nggak usah bawel, Mutel. Sakit. Lagian udah maksa malah ngatain gue. Ayo buruan.
Gue bahagia banget. Karena belakangan ini Farel jadi sangat perhatian banget sama gue. Bahkan gue juga ngerasa kalau Farel lebih perhatian ke gue dibandingkan perhatian dia ke Mutiara sebelumnya. Gue yakin banget kalau Farel juga punya perasaan yang sama gue. Tapi kenapa sih Farel nggak ngungkapin aja perasaannya sama gue? Kenapa ya akhir-akhir ini tuh kita sering banget jalan berdua? Padahal kan gue juga pengen jalan sama Mutiara. Ya, guenya pengen jalan berdua sama lo. Kok nggak boleh? Hah? Gue malah seneng sih. Ada tukang balon tuh. Dek, lu tunggu bentar ya. Lu mau ngapain? Bang, beli balon dong. Balon yang mana ya, Mas? Yang ini aja nih. Yang bentuk love. Ini, Mas, balonnya. Oke. Ya bang, kasih ya. Siap. Kasih ya, Mas. Yuk. Lihat dong, ha? Hah? Lu ngapain beli balon segala? Nanti direbut anak kecil loh. Weh, gak boleh. Hati ini harus gue jaga untuk seseorang. Maksud lo? Sini, Dedek. Jadi sebenarnya ada yang mau gue omongin sama lo. Hati yang gue jaga, itu sebenarnya gue jaga untuk lo. Selama ini gue sayang sama lo melebihi dari sahabat deh. Lo mau gak jadi pacar gue? Gue juga sebenarnya sayang sama lo, Rel. Gue suka sama lo. Gue mau jadi pacar lo. I love you, Diandra. I love you too, Farel. Aduh. Gue gak sabar banget deh. Pengen ketemu sama Mutiara. Terus gue pengen ceritain soal Farel. Dan gue juga yakin banget. Pasti Mutiara sama Dava gak mungkin cuma temenan doang. Pasti mereka juga ada apa-apa. Karena mereka tuh deket banget. Gue suka sama cowok lain. Dava! Gue tadi lihat Mutiara tuh lagi ngobatin Dava. Kok aneh banget ya mereka tiba-tiba kayak diem-diem tuh deket banget. Mereka tuh diem-diem saling suka. Mereka tuh diem-diem saling suka. Gue suka sama cowok lain. Gue tadi lihat Mutiara tuh lagi ngobatin Dava. Gue suka sama cowok lain. Gue gak bisa terima Mutiara deket sama Dava. Apalagi Dava terlibat dalam perkelahian yang bikin nyokapnya Mutiara meninggal. Kenapa Mutiara semudah ini ngemaafin Dava? Kalau gak ada Dava, Mutiara pasti akan terima cinta gue. Gue juga yakin Dava punya niat yang buruk sama Mutiara. Bisa jadi Dava sengaja deketin Mutiara supaya Mutiara lupa kalau dia yang bunuh Bu Ambar. Gue harus temuin Mutiara dan peringatin dia.